Hai, ketemu lagi di Trisakti Bird Farm. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana maksimalkan ternak kenari dengan budget terbatas. Tentunya kenari itu bukan hal baru di dunia burung. Banyak sekali orang-orang yang memelihara burung diawali dengan memelihara burung kenari. Ikuti terus video ini karena saya akan mengajarkan trik yang pernah saya lakukan pada saat ternak kenari. Pernah dengar nggak ternak kenari dengan menggunakan metode, yaitu metode poligami? Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ternak kenari dengan menggunakan metode poligami. Tentunya ada juga sistem monogami, tapi dalam episode kali ini saya tidak akan membahas tentang metode yang monogami, tapi saya akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu tentang ternak poligami. Dalam sistem poligami memang lebih banyak hasilnya dan lebih irit dalam jumlah pejantannya tanpa perlu memiliki banyak pejantan. Paling gampang misalkan dalam memulai peternak kenari, kita memerlukan 1 pejantan dan 5 betina, dan itu cukup untuk memulai ternak atau breeding untuk pemula. Nah, ada 2 sistem ternak poligami yang kalian bisa lakukan dan akan kita bahas satu persatu di episode kali ini. Yang pertama adalah sistem inap kandang betina. Apa itu sistem inap kandang betina? Jadi begini, jadi sistem penjodohan ini memang gampang. Yang perlu kita siapkan adalah kandang box 5 atau kandang ternak itu 5 dan 1 kandang gantung. Kalau kita memiliki 5 betina dan 1 jantan, 5 kandang betina yang perlu kita siapkan untuk masing-masing betina yang kita miliki, dan kandang gantung khusus untuk 1 ekor pejantan. Kita hanya perlu 1 pejantan, dan nantinya kita siapkan untuk menjadi pejantan dari 5 betina. Setelah kita siapkan 5 kandang untuk betina, siapkan juga dalam kandang tersebut dengan tempat sarang lengkap untuk bertelur. Nah, setelah kandang-kandang itu siap, kita bisa masukkan betina-betina tersebut dalam kandang yang sudah kita siapkan tadi, dengan catatan bahwa betina yang kita miliki itu dalam kondisi semuanya sudah memasuki masa kawin atau siap produksi. Setelah semua masuk, biarkan betina-betina tersebut menyesuaikan dalam kandang ternak sampai betina merasa nyaman dan merasa cocok dengan sarangnya. Dan pejantan pun begitu. Pejantan yang kita miliki harus dalam kondisi yang sudah siap breeding atau gacor lah istilahnya ya. Pejantan yang bunyi biasanya akan membuat betina menjadi birahi, dan hal ini akan membuat biasanya si betina-betina yang kita siapkan tadi mulai angkut sarang, atau istilahnya dalam peternak kenari itu bunderin sarang. Nah, kita bisa pantau dalam 5 kandang box betina yang kita miliki tadi, di antara 5 itu mana yang lebih siap atau yang mana yang sudah mulai bunderin sarang atau siap telur. Itu menandakan bahwa si betina tersebut sudah mulai birahi atau siap untuk dikawinkan. Nah, setelah menemukan betina sudah bunderin sarang, kemudian kita bisa masukkan si pejantan ke dalam sarang si betina itu. Biasanya dalam kondisi yang sudah siap telur, ketika jantan kita masukkan ke dalam kandang betina, biasanya si betina itu akan siap untuk dikawini sama si pejantan. Dan biasanya ini akan terjadi berulang kali, 2-3 kali masa perkawinan dalam sekali masuk jantan tersebut. Nah, dalam sistem inap yang saya maksudkan di nomor 1 ini, biasanya si pejantan dibiarkan selama si betina sudah mulai bertelur sampai si betina itu mulai mengeram. Setelah si betina pertama sudah mulai mengeram, itu pejantan bisa kita cabut dari kandang si betina nomor 1 itu, dan kemudian kita bisa istirahat sebentar atau sehari 2 hari dengan cara menjemur, memaksimalkan makanan untuk si bejantan. Karena ketika si jantan menginap di kandang si betina, biasanya kondisi tersortir tenaganya, sehingga harus kita kondisikan dan kita siapkan untuk memulai dikawinkan dengan betina yang
kedua. Setelah diistirahatkan, si jantan akan sehat dan bugar kembali untuk dikawinkan ke betina berikutnya. Selanjutnya kita hanya perlu memantau dari 4 betina yang tersisa tadi, mana yang lebih siap lagi untuk kita kawinkan ke pejantan dengan cara yang sama, yaitu melihat apakah kondisi si betina tersebut sudah bunderin sarang atau belum, dan lakukan hal yang sama dengan si betina yang sudah kita pilih itu, dan lakukan hal yang sama pada betina yang kedua ini dengan teknik pada betina yang pertama tadi, dan lakukan hal yang sama seperti pada betina tadi dengan cara dan teknik yang sama pula, dan kemudian lanjutkan teknik ini ke betina yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian pejantan tersebut bisa kita istirahatkan dalam jangka yang cukup lama, dan hal ini tentunya menghemat pejantan yang kita miliki dan tidak perlu membeli banyak pejantan. Jelas ya penjelasan di nomor pertama ini. Tapi ada tapinya. Ketika si betina yang kita miliki kemudian mereka sudah bunderin sarang semua, itu akan menjadi kelemahan dalam sistem yang nomor 1 ini. Nah, sistem yang nomor 1 ini pada kondisi yang bunderin semua atau menyusun sarang semua, tentunya akan membuat si betina pada brojol telurnya sebelum dikawinkan oleh si pejantan. Solusinya ketika mendapati hal yang seperti ini, itu ada di nomor 2. Nah, nomor 2 itu bagaimana tekniknya? Nomor 2 itu adalah sistem kawin cabut. Jadi sistem kawin cabut itu si jantan tidak menginap di kandang si betina tersebut. Yang kedua ini nyambung ke nomor 1. Kalau betina kondisinya bunderin tidak berbarengan, aman memakai sistem cara yang pertama. Tetapi kalau kondisi betina pada siap kawin atau bunderin secara bersamaan, ini yang repot. Nah, caranya adalah dengan cara kawin sistem cabut. Apa itu sistem cabut dalam perkawinan ini? Jadi ketika ada beberapa betina yang siap atau sudah mundurin sarang, kita bisa melakukan perkawinan secara bergiliran dengan si pejantan yang kita miliki. Dan teknik ini biasanya saya lakukan setelah kandang betina dikawinkan dan sudah terjadi perkawinan dengan si jantan. Kita ambil kembali si jantan tersebut dan kita masukkan atau kita kawinkan ke betina yang kedua dan yang ketiga. Selama betina yang sudah bunderin, dan kita bisa langsung kawinkan dengan si jantan yang sama. Untuk hasil maksimal dalam perkawinan, kita bisa pantau hanya 2 kali perkawinan, kita bisa cabut ke betina kedua. Kalau pejantan kelelahan, kita bisa istirahatkan selama 1 atau 2 jam sampai pejantan sehat lagi dan siap dikawinkan kembali. Dan lakukan hal ini sampai semua betina yang siap dapat jatah kawin sama si pejantan tersebut. Biasanya cara ini bisa dilakukan pada pagi hari atau menjelang malam. Ingat ya, setelah semua betina yang siap kita kawinkan dengan si jantan, harus cabut dari kandang betina dan sendirikan dalam kandang gantung. Pada perkawinan pagi hari, si jantan bisa kita jemur dan kita mandikan untuk memulihkan kondisi, karena sore menjelang malam si jantan tersebut akan kita kawinkan lagi dengan si betina-betina. Setelah perkawinan malam, jantan bisa kita istirahatkan semalaman. Lebih bagus lagi kalau si jantan yang kita istirahatkan tersebut kita kerodong. Hal ini supaya si jantan bisa istirahat dengan sempurna, karena kita tahu sendiri bahwa si pejantan kalau kita tidak kerodong terus kondisi ruangannya terang, itu biasanya kenari itu tidak akan berhenti bunyi, dan hal tersebut bisa mengurangi performa, dan tentunya hal ini akan menguras tenaga si pejantan. Dengan dikerodong biasanya si jantan bisa beristirahat dengan total tanpa bunyi, artinya semalaman dalam kondisi dikerodong tersebut dia bisa memulihkan stamina-nya yang bisa digunakan untuk besok paginya mengawini si betina-betina yang sudah kita siapkan. Jadi sampai sini jelas ya? Yang belum jelas mohon nanti komen di kolom komentar. Kita lanjut. Setelah si betina-betina yang kita kawinkan sudah mulai bertelur dan mengeram, tugas si jantan di sini selesai. Jadi selama para betina tadi dalam kondisi mengeram,
usahakan kondisi ruangan yang kita gunakan untuk breeding benar-benar senyap atau tidak ada gangguan dari bunyi-bunyi si pejantan. Karena hal ini biasanya memicu si betina ketika mendengar si pejantan sudah mengawininya. Biasanya kondisi mengeram pun mereka akan timbul birahinya lagi, dan hal ini akan sangat fatal saat si betina lagi dalam kondisi mengeram. Karena biasanya dalam kondisi yang mengeram, ketika mendengar pejantannya bunyi terus dia lompat dari sarang, hal ini biasanya telur-telur yang sudah mereka rami mereka akan tinggalkan, dan tentunya ini merugikan kita. Tentunya telur-telur yang tidak dirami tidak akan menetas, dan ketika si betina kita gabung dengan si pejantan dalam satu ruangan terus si pejantan bunyi, hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas si betina. Jadi paham ya sampai di sini. Jadi cara ternak seperti ini akan sangat cepat dan tidak butuh pejantan terlalu banyak, karena yang kita tahu bahwa harga si betina lebih murah dibandingkan dengan harga si jantan. Yang terakhir, semua ternak model seperti ini tentunya ada untung dan ada ruginya, tapi akan kita bahas untung dan ruginya pada episode selanjutnya. Makanya untuk mengetahui kelanjutan dari episode kali ini, silakan ikuti terus channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video yang menarik di episode selanjutnya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di episode kali ini tentang bagaimana ternak model poligami. Ada kesalahan di sana sini mohon dikoreksi dengan cara komen di kolom komentar. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai ternak kenari dengan sistem poligami yang saya ajarkan di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.